Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Ahmad Dewangga. Nomor induk mahasiswa 211201217. Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Public Relation, Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan membawakan materi dari bahan ujian akhir semester Psikologi Komunikasi yang diampu oleh dosen Dr. Andes Syaiful Halim, Magister Ilmu Komunikasi. Satu tujuan utama psikologi sosial adalah mengetahui pengaruh kehadiran orang lain terhadap tingkah laku individu. Adakah perbedaan tingkah laku ketika individu sendiri dan ketika ada orang lain? Berbagai penelitian menunjukkan bahwa adanya orang lain, dalam hal ini kelompok, mempengaruhi tingkah laku individu. Performa individu dapat meningkat dengan adanya kelompok atau fasilitasi sosial, atau malah menurun, inhibisi sosial. Suatu kelompok sosial cenderung untuk tidak menjadi kelompok yang statis, tetapi selalu berkembang serta mengalami perubahan-perubahan baik dalam aktivitas maupun bentuknya. Kelompok tadi dapat menambahkan alat-alat perlengkapan untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsi yang baru di dalam rangka perubahan-perubahan yang dialaminya, atau bahkan sebaliknya dapat mempersempit ruang lingkupnya. Suatu aspek yang menarik lainnya dari kelompok sosial tersebut adalah bagaimana caranya mengendalikan anggota-anggotanya. Para sosiologi akan tertarik oleh cara-cara kelompok sosial tersebut dalam mengatur tindakan-tindakan anggotanya agar tercapai tata tertib di dalam kelompok. Hal yang agak penting adalah kelompok tersebut merupakan tempat kekuatan-kekuatan sosial berkembang, mengalami disorganisasi, memegang peranan, dan selanjutnya. Tak selamanya kehadiran orang lain atau kelompok mampu memfasilitasi kinerja individu. Pada perkataan Janot di tahun 1965 memperkenalkan teori yang disebut drift theory. Menurut teori ini, kehadiran orang lain menyebabkan individu berada pada kondisi siaga sehingga terjadi rangsangan atau peningkatan motivasi. Rangsang tersebut berfungsi sebagai pendorong atau drive. Munculnya respon dominan sering muncul atau kebiasaan pada situasi itu. Jika respon dominan benar atau tingkah laku atau tugas terasa mudah, maka kehadiran orang lain menyebabkan peningkatan performa. Sebaliknya, jika respon dominan salah atau sulit, maka kehadiran orang lain menurunkan performa. Contoh, Tessa sedang makan malam bersama keluarga Rudy, calon suaminya. Kehadiran orang tua dan adik-adik Rudy membuat Tessa menjadi siaga dan membuat Tessa termotivasi untuk menerapkan table manner. Jika Tessa sudah melakukan table manner, maka kehadiran keluarga Rudy akan meningkatkan kemampuan table manner-nya. Namun, jika ternyata sulit, maka table manner Tessa semakin buruk. Di dalam kelompok individu juga dapat mengalami yang pertama, pemalasan sosial atau social loafing. Carrow dan Williams di tahun 1993 mendefinisikan pemalasan sosial sebagai reduction in motivation and effort when individuals work collectively in a group compared to when they work individually or as independent co-actors. Jadi, individu menjadi malas ketika berada di dalam kelompok. Kelompok membuat motivasi dan usaha individu berkurang. Dan juga Latane tahun 1981 mengemukakan penyebab pemalasan sosial adalah besarnya kelompok. Dan Vaughan dan Hoek juga berkata 2005, semakin besar kelompok, semakin besar pula kecenderungan pemalasan sosial. Hal ini terjadi karena akibat sosial atau social impact menurun. Instruksi dari instruktur berkurang pengaruh jika individu yang diberi instruksi semakin banyak. Jika hanya ada satu individu yang menerima instruksi, maka akibat sosial menjadi maksimal.
Jika lebih dari satu, akibat sosial dibagi sebanyak individu yang menerima instruksi. Misalnya, ada seorang guru memberi tugas kepada muridnya. Murid yang sendirian menerima tugas itu akan mengalami akibat sosial yang penuh. Ia termotivasi penuh untuk mengerjakan tugas yang diberikan guru. Sementara murid yang menerima tugas itu berkelompok akan membagi tanggung jawab kepada teman-temannya, dan ia pun mengurangi usahanya. Dan yang kedua, poin B, yaitu free rider effect. Selain pemalasan sosial, ada gejala lain yang mirip yang disebut free rider effect. Frohlich dan Oppenheimer dalam Vaughan dan Hawke 2005, free rider adalah orang yang mengambil untung dengan menggunakan fasilitas yaitu sumber daya milik umum, namun ia tidak berkontribusi merawatnya. Vaughan dan Hawke tahun 2005 juga mengatakan gejala free rider effect biasanya dikaitkan dengan penggunaan fasilitas umum, misalnya pada pecantol atau pencuri listrik dengan penumpang KRL yang tidak beli tiket. Perbedaan antara free rider effect dengan social loafing adalah ada atau tidaknya kontribusi individu dalam kelompok. Pada social loafing, individu masih berkontribusi meski sedikit, sedangkan free rider sama sekali tidak memberi sumbangan apapun untuk kelompok. Berikut adalah kutipan dari Vaughan dan Hawke 2005 di bukunya Baron et al. 2008. Gejala pemalasan sosial dan free rider effect tentu merugikan bagi kelompok. Oleh karena itu, para peneliti topik ini terdorong untuk mengetahui bagaimana cara menguranginya jika tidak bisa menghilangkan sama sekali. Vaughan dan Hawke tahun 2005 merangkum berbagai hasil penelitian tersebut dan mengemukakan 4 cara mengurangi pemalasan sosial. Yang pertama, 1. Memberi hasil kerja individual dapat segera dikenali. Kelompok atau pemimpin kelompok harus membuat mekanisme evaluasi yang mengikutsertakan hasil kerja individu anggota kelompok sebagai bahan evaluasi. Selain itu, harus pula dibuat standar performa yang jelas sebagai acuan kerja individu maupun kelompok. Yang kedua, meningkatkan komitmen orang untuk sukses bersama. Peningkatan komitmen anggota dapat menurunkan pemalasan sosial karena anggota kelompok termotivasi untuk berjuang sampai tujuan kelompok. 3. Menegaskan nilai pentingnya tugas yang dikerjakan. Jika anggota tahu bahwa apa yang ia kerjakan berpengaruh terhadap hasil kerja kelompok, maka anggota cenderung meningkatkan partisipasinya dalam kerja kelompok. Keempat, membentuk pandangan bahwa yang dikerjakan setiap orang adalah unik, bukan sekedar pengulangan atau hal yang serupa, tapi dikerjakan oleh orang lain. Anggota kelompok juga perlu diyakinkan bahwa hasil kerja setiap orang itu unik dan diharapkan untuk melakukan tugasnya. Sekian yang bisa saya paparkan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Dr. Andes Syaiful Halim, Magister Ilmu Komunikasi, sebagai pengampu mata kuliah Psikologi Komunikasi. Sekiranya cukup, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.